Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffian Nofritifansyah. NIM saya 2892050021. Prodi Manajemen. Fakultas Ekonomi Bisnis. Mata kuliah Sosial Media. Dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto SSOS MM. Di sini saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Jadi di sini saya ingin melengkapi tugas UTS saya, yaitu di sini ada daftar isi. Yang pertama isinya tentang commenting culture, yang kedua ada medsos manusia karir, yang ketiga ada social gaming dan perilakunya, yang keempat ada elbowing fish evitimation. Nah, di sini ada latar belakang, yaitu media sosial saat ini telah menjadi tren dalam komunikasi pemasaran. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Sekedar untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk mencari tahu perkembangan sesuatu, untuk berbagi informasi maupun untuk mengikuti salah satu yang menjadi tren saat ini, yaitu menggunakan media sosial sebagai bentuk eksistensi diri. Orang-orang yang hanya ingin menggunakan media sosial sebagai sarana menjaga silaturahmi biasanya akan memilih media sosial yang bersifat privat saja seperti Line, WhatsApp, Pet, Telegram, BlackBerry, Messenger, atau yang lainnya. Di sini ada Information culture, yaitu budaya komentar di era krisis membaca dapat mengakibatkan seseorang menyadarinya dalam berpikir namun radikal dalam tindakan. Banyak terdapat gejala-gejala yang tidak masuk akal sejak budaya media sosial mulai berkembang. Orang menjadi semakin mudah mengedarkan segala macam perkataan, mulai dari kabar serius, desas-desus politik, kabar burung, tahayul, cerita gaib, perang ideologi, rasisme, dan lain sebagainya. Peristiwa tersebut disebabkan karena memeriksa suatu kabar membutuhkan kerja keras yang lebih daripada harus menyebarluaskan berita melalui media sosial. Teknologi cepat melahirkan budaya komentar dan siapapun boleh komentar. Tak peduli itu melukai seseorang atau tidak, yang dapat membuat seseorang saling membenci, mengancam, bahkan saling membunuh. Sejalan dengan perkembangan digital, media sebagai salah satu penyalur informasi, hari ini juga tengah mempertaruhkan kualitasnya bersama dengan kepentingan bisnis mereka. Media pada saat ini dituntut lebih kreatif dalam merebut perhatian pembaca. Namun, alih-alih kreatif, kebanyakan media justru terjebak dalam euforia. Kecepatan informasi namun kalah dalam akurasi dan verifikasi data. Di sini ada penjelasan medsos manusia karir, yaitu media sosial atau yang lebih sering disingkat dengan medsos adalah makanan yang tak asing bagi masyarakat Indonesia. Rasanya hampir semua orang memiliki akun medsos, mulai dari Facebook, Twitter, hingga Instagram. Menurut data box, total pengguna aktif medsos diperkirakan sebanyak 59% dari total jumlah masyarakat Indonesia. Sini ada penjelasan melamar pekerjaan melalui online job platform, yaitu melamar pekerjaan melalui online job platform adalah cara yang paling praktis dalam pemanfaatan teknologi dan media sosial. Anda tak perlu menghabiskan waktu untuk pergi langsung ke perusahaan dan mencetak CV di selembar kertas. Online job platform seperti Jobstreet, Karir.com, JobDB, dan lain-lain memuat banyak lowongan kerja serta diskusi terkait karir yang fokus pada topik terkini di dunia. Di sini ada berdiskusi dengan berbagai macam orang, yaitu media sosial dan internet penuh dengan orang dengan beragam keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman di berbagai bidang. Interaksi dengan individu yang tepat dapat menjalin pertumbuhan pribadi dan karir. Yang terakhir di sini ada
durasi konten untuk keterampilan, yaitu medsos diakses banyak orang termasuk pemilik perusahaan. Seringkali mereka membuat berbagai macam konten yang berkaitan dengan wawasan dan keterampilan dunia kerja. Untuk memanfaatkan ini, Anda dapat mengkurasi konten yang berfokus pada keahlian dan keterampilan. Dianjurkan untuk memastikan bahwa konten yang Anda lihat dan pelajari adalah konten yang valid dan bersumber dari ahlinya. Di sini ada pengertian sosial media dan perilakunya, yaitu perkembangan kehidupan dan perkembangan teknologi dapat dikatakan berjalan berbarengan dengan melihat gambaran wajah dunia saat ini yang semakin canggih meninggalkan wujud namanya yang tradisional. Perubahan dan penyelesaian massa terdapat terhindarkan dengan perkembangan berbagai aspek masyarakat modern yang mendukung kehidupan sosial penduduk dunia saat ini, terlebih dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Di sini ada 4, yaitu yang pertama, kebudayaan merupakan konsep fundamental, yaitu dalam disiplin ilmu antropologi, salah seorang ahli antropologi mengemukakan tentang definisi kebudayaan yang melingkupi semua pengalaman, pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, serta kapasitas dan perilaku lainnya. Yang terakhir ada game online. Game online adalah sebuah video game yang dimainkan lewat sebuah bentuk jaringan komputer. Jaringan ini biasanya adalah internet atau teknologi yang setara yang dapat menghubungkan jaringan komputer itu sendiri. Yang ketiga di sini ada perilaku dan interaksi, yaitu konsep antropologi, psikologi akan sangat berguna dalam mempelajari dan mengamati perilaku sosial individu. Dikarenakan terdapat 3 kelompok permasalahan besar dalam hubungan antara budayaan dan perilaku sosial individu. Yang terakhir di sini ada perilaku mendasar individu, yaitu individu berasal dari kata individuum atau Latin dengan artian satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Berarti manusia yang hidup berdiri sendiri, individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan, di dalam dirinya selalu dilengkapi oleh kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun atau Bayer 2008. Yang terakhir di sini ada penjelasan bullying victimization. Bullying adalah tindakan intimidasi, mengusik, atau merintangi orang lain. Bullying atau intimidasi memiliki beberapa jenis dan dapat dialami oleh anak-anak hingga orang tua. Fenomena penindasan atau kerap disebut bullying adalah salah satu masalah yang mungkin pernah dialami oleh setiap orang. Lantas, apa itu bullying? Bullying merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan untuk menyikati baik dalam bentuk verbal, psikologis, atau emosional, serta bisa juga dalam bentuk fisik. Tindakan bullying ini bisa dilakukan oleh sekelompok orang maupun perorangan yang merasa lebih kuat secara fisik dan mental bila dibandingkan korban. Di sini ada juga jenis-jenis intimidasi berikut ialah jenis-jenis bullying atau intimidasi oleh anak-anak hingga orang tua. Ada 3, yang pertama penindasan secara fisik, yaitu bullying atau penindasan secara fisik ini termasuk memukul, menendang, tersandung, mencubit dan mendorong atau merusak properti. Bullying fisik ini menyebabkan kerusakan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua ada intimidasi verbal, yaitu dilansir laman National Center Against Bullying mengatakan penindasan verbal meliputi pemanggilan nama, penghinaan, ejekan, intimidasi, ucapan homofobia atau rasis, serta pelecehan verbal. Yang ketiga di sini ada intimidasi sosial, yaitu penindasan sosial kadang-kadang disebut sebagai intimidasi terselubung. Seringkali lebih sulit untuk dikenali dan dapat dilakukan di belakang orang yang diintimidasi. Ini dirancang untuk merusak reputasi sosial seseorang dan atau menyebabkan penghinaan. Sini ada perundungan siber intimidasi cyber, yaitu perundungan siber intimidasi cyber dapat berupa perilaku intimidasi terbuka atau rahasia menggunakan teknologi digital.
Ini termasuk perangkat keras seperti komputer dan smartphone, dan perangkat lunak seperti media sosial, pesan instan, teks situs web, dan platform online lainnya. Terima kasih atas video UTS saya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mohon dimaafkan. Terima kasih.